Saya Mm-mm. pagi-pagi tuh kayak Ilham, Ham ayo Ham cepet Ham ini bisanya Ham gitu kan. Udah habis Saya tuh satu udah, ya. iya karena Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Agi, podcast yang selalu memberikan informasi terkini dan terupdate mengenai rangkaian kegiatan Astra Gema Islami ke-13. Bersama dengan saya Syamas dari Astra Honda Motor yang akan menemani profesional muslim Astra pada episode podcast kali ini yang akan membahas terkait tim perlengkapan Agi. Nah, kalau di episode kemarin kan ada Mas Zikri dan Mbak Wina ya, itu membahas terkait penyiapan di balik layar dari halal bihalal. Nah, mumpung masih suasananya after halal bihalal acara kemarin, kita mau dengerin cerita dari salah satu orang lama di Agi nih yang mengkoordinasikan seluruh kebutuhan perlengkapan Agi ke-13 di tahun ini. Nah, please welcome, tidak lain dan tidak bukan ada Mas Rahmat dari Astra Tech. Assalamualaikum Mas Rahmat. Waalaikumsalam Mas Syamas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Betul ya nyebutnya ya? Astra Tech atau Politeknik Astra nih kita nyebutnya? Astra Tech aja. Astra Tech ya. Tech aja. Oke. Iya. Nah, Mas Rahmat ini kan juga sebagai dosen ya di Astra Tech ya, Mas Iya. Rahmat ya. Iya, Oke, nah, alhamdulillah. tapi aku mau coba ngulik dari sisi Agi nih Mas Rahmat nih. Nah, kalau di Agi itu mau tahu juga nih Mas Rahmat pertama kali bantuin Agi itu joinnya itu pada tahun kapan gitu, saat Agi keberapa, terus juga pada waktu itu tuh gabung di Agi ngapain waktu itu? Ngapain Ya. aja sih yang dilakukan? Ya, jadi dulu itu aku kenal Agi itu 2011. Dulu itu mahasiswi Poltek Astra itu dulu diminta untuk ikut lomba CCIA di auditorium dulu tuh. Auditorium. Sebenarnya aku 2010 masuk Poltek Astra jadi mahasiswa, aku kenal halal bihalal Astra, nggak tahunya tuh di Masjid Astra. Saya dulu jadi penyimak lah dulu waktu itu kalau nggak salah Agim atau Ustadz siapa gitu dulu tuh Selasa malam-malam tuh setahu gitu. Nah 2011 itu ada cerdas cermat itu. Nah aku lagi sholat di Al-Haya pada turun lagi ada siapa gitu, ada cerdas cermat gitu. Nah terus berlanjut 2012 tuh 2012 kan aku ikut Rohis ya. Ikut Rohisnya itu posisinya masih mahasiswa ya Mas Rahmat ya? Masih mahasiswa. Oke. Masih mahasiswa 2012 itu. Terus karena aku anak Rohis, aku sering ke masjid dulu kan bungkusin kurma segala macam awal-awal kan gitu ya kita. Iya. Untuk ini ya takjil Ramadan ya. Ya takjil Ramadan. Kenal lah Mbak Rina dulu awal-awal tuh, Mbak Rina di Lazis dulu. Mat bisa minta tolong nggak bantuin kita di Agi gitu, apa namanya, nungguin makanan. Dulu tuh awalnya cuma nungguin makanan bazar kuliner 2012 itu kan sampai taman sama Eat and Meet yang sekarang yang dulu yang sekarang di Amdi tuh Eat and Meet kantin ya? Nah di kantin dulu nungguin bakso. Kebetulan baksonya temenku itu dipajang di situ. Temen seangkatan itu, bapaknya kan punya bakso di UNJ, terus kemudian dia di situ. Jadi aku ikut nungguin tuh makan. Ya cuman makan aja sama bagiin itu apa namanya, misalnya makanan apa, mangkok apa bakso atau siomay gitu aja sih 2012. Iya. Nah, barulah di 2013 itu aku agak ikut. 2013 itu aku nggak ikut malah. 2007 karena udah magang, jadi aku waktu itu cuman nemenin kayak galih gitu dulu ya, di MC gitu kan, terus yang lain gitu dulu. Baru 2014 kerja, mulai ke lomba Quran. Nah per 2015 itu baru di perlengkapan sebenarnya di situ. Itu juga awal mula 2015 di perlengkapan itu ya karena sering main di masjid, ketemu Pak Nana sama Mas Bagus dulu tuh. Cuman ditembak aja, Mat kamu kalau kerja sering nyatet nggak sih, kayak gitu doang. Saya bilang, saya sih sebenarnya kalau kerja nggak pernah nyatet Pak, gitu. Cuman ya terus kamu kalau kerja gimana? Ya saya hanya ingatan aja sih kadang gitu, tapi ini jarang nyatet gitu aja. Gitu. Nah, terus dibilang, coba kamu ke perlengkapan gitu. Kayak gitu sih dulu awalnya. Ya udah deh, dicoba bismillah. Dulu kan ada Mas Pandu dulu awal tuh. Jadi ngobrol sama Mas Pandu gimananya kayak gitu sih.
Itu awal perlengkapan sebenarnya di 2015 gitu. 2015 ya. Cuman Iya. udah gabung jadi relawan Agi dari semenjak Dari kuliah, mahasiswa ya di kuliah. 2011. Nah, berarti ini 2023 nih udah 12 tahun nih Mas Rahmat di Agi nih berarti. 12 tahun ya. Masya Iya, Allah. ini kalau anak ini udah lulus SD nih Mas. Iya, jadi saya tuh dari jomblo nikah gitu, Mm-mm, dan ada mm-mm, kisah juga di balik sebelum nikah mm-mm, itu mm-mm. sampai sekarang udah punya anak 2 itu, ya alhamdulillah masih bisa berkontribusi gitu sih. Iya, masih terus Nah, konsisten ya iya sempat syiar malah, Islam ya, sukarelawan di iya Agi. bener, sempat Mm-mm, malah di event yang tahun ini itu istriku mm-mm, malah nanyain gini, Bi kok nggak sibuk kayak dulu di Agi gitu kan. mm-mm, mm-mm. Bilang emang kenapa sih gitu. Ya kalau dulu tuh sampai ngimpi-ngimpi dulu 2018 tuh saya pernah ngimpi gara-gara Iya. Agikoin pertama Eh. itu kan Agikoin pertama itu kan pakai kartu RFID ya. Iya, Itu RFID. event itu kan belum jadi Hamin berapa Hmm. tuh karena Sampai paginya warna, malah masih ya, problem itu. terus warna karena menyetak warnanya belum Mm-mm. cocok, birunya segala macam gitu kan. Iya. Saya tuh sampai istri saya waktu ngimpi itu kebangun cuman nanyain kartu ke istriku. Kartunya mana ya kartu gitu. Aku pernah sempat gitu tuh 2018 gitu. Kartunya Oke, mana ya gitu. iya 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 Kartu iya. apa gitu kan. Enggak, kartu ini. Ah, ngimpi ya gitu. Oh gitu. Oh iya, langsung nggak Iya ada iya gitu. iya. Nah, Iya iya. jadi Oke. istriku tuh nanyain, kok nggak sibuk kayak dulu gitu. Kayak Ya dulu. ngapain sibuk? Ya, Mm-mm. biasa Mm-mm. aja lah gitu orang udah. Ya paling juga ntar berlalu dengan sendirinya lah, aku bilang gitu aja. Mm-mm. Ya terus juga kan sekarang udah punya tim banyak kan. Nah, Kalau dulu masih gerusak-gerusuknya kan masih. iya Oke, betul. Ya berarti dan kamu kan juga setotalitas ngerasain itu kan. ya, Mas Iya. Rohmat ya. Maksudnya pada saat momen-momen hektik itu setotalitas itu ya dalam nyiapin perlengkapan ya Iya, di tim perlengkapan ya Mas Rohmat ya. Berarti iya, apa namanya? Bisa dibilang ini backbone-nya dari acara kan ya tim perlengkapan ini ya Mas Rohmat ya. iya, ya Karena jadi kan kalau bekerjanya betul, tuh di balik belakang tuh ya. iya, Sebelum acara hari H iya, itu orang apa betul, namanya lagi persiapan ya peralatan jauh sebelumnya udah persiapan ya. Berarti ya iya, gladi resiknya udah dari H-2 H-3 tuh ya. iya, betul. Bahkan memang sampai segitunya yang sering ciri khas apa ya, tim Agi gitu kalau nanyain pagi-pagi Rohmat di mana, ya pagi-pagi Rohmat tuh sebenarnya lagi tidur istirahat gitu, karena pembukaan itu saya udah ngantuk-ngantuknya udah luar Hmm. biasa gitu. Hmm. Saya harus Belum istirahat dulu nyiapin deh panggung, gitu. nyiapin yang lain-lain ya Mas Romat ya. Iya Oke oke. gitu. Pasti kalau itu kalau Rahmat tuh kalau pagi pasti ngilang tuh orangnya. Ya, gimana lagi orang. Dan yang unik dari Mas Romat ini kalau hari H nggak pernah mau megang HT ya Mas ya. Dulu ya saya tuh nggak mau pegang HP karena Ya. udah deh Heeh. mengalir aja gitu tuh, udah tim ada timnya sendiri gitu kan. Dan pasti berisik gitu. Ke Hmm, sini hmm, sini hmm. sini sini gitu kan. Di Udah lah. semua venue itu narik ya, minta terus Nah, itu ya. Kurang ini, iya. kurang itu ya. Oke, oke, Nah, oke. Nah, tadi kan betul. udah diceritain sedikit tuh dari apa pengalaman serunya juga perjalanannya Mas Romat juga di tim perlengkapan di Agi juga gitu ya. Mhm, Kira-kira perlengkapan Agi itu tadi walaupun tadi udah kita bahas sedikit ya, mhm. masalah Agi koin, masalah panggung gitu ya. Cuman sebenarnya perlengkapan Agi itu ngerjainnya apa aja sih Mas? Tugas dan tanggung jawabnya itu apa aja gitu loh. Iya, Prosesnya seperti apa gitu. iya. Sebenarnya sih eh, KPI kita itu dari Hmm. dulu kan sebenarnya memenuhi segala kebutuhan yang mendukung acara kan, itu aja sebenarnya. Iya, iya. Dan apapun itu permintaannya, semasi kita bisa penuhi ya kita penuhi gitu kan. Walaupun misalnya permintaannya H-1 misalnya gitu ya, dan kita bisa menuhi ya itu KPI kita kan gitu. Betul, Hamin berapa Nah, jam juga nah, masih ditampung ya. iya betul. Ya Dan karena aku pengalaman juga kan di perlengkapan dulu sempet. iya, ya kan sama juga udah apa ya, level up sekarang kan, jadi tukang ngusung-ngusung, sekarang jadi koordinator MC kan, jadi mengalami ya, Iya, mengalami iya, iya. perbedaan itu kan gitu. Oke, nah balik lagi tadi, maksudnya pengerjaannya tuh sampai sejauh mana gitu dari tim perlengkapan Aji ini gitu. Kayak semisal tim Ah, acara, ya kan tim kan kita banyak nih Mas, ada tim acara, ya, ada tim multimedia, ada tim apa namanya bazar, ada tim mhm, konsumsi kan. Nah itu mhm.
gimana tuh tim per cupnya gitu mewadahi itu semua, itu kan banyak banget Mas, kalau dikumpulin tuh Iya. bisa ratusan item kan? Iya, ya jadi Mm. kalau dibandingin dari offline yang tahun sebelumnya ya, berarti sejak 2015 19 sampai ya. Oh ya. 2019 itu yang tahun ini relatif lebih sederhana gitu ya. Jadi makanya aku nggak terlalu banyak tim perlengkapan sebenarnya untuk tahun ini, ya kan, karena menurutku tuh masih bisa dihandle saya sama Ibrahim lah. Saya Ibrahim Iya. waktu itu, terus kemudian sama tim-tim dadakan gitu ya dalam tanda kutip, yang minta yang bisa digerakkan di hari H gitu kan, anak-anak Astratek tentunya. Jadi tahun ini tuh nggak terlalu banyak. Nah, dari 2015 sampai 2019 itu memang itu banyak dan pretelannya juga banyak banget. Nah, saya itu dulu punya tim gitu ya untuk mencatat gitu, karena jujur tadi saya sampaikan saya nggak terlalu banyak bisa mencatat gitu kan. Makanya dulu saya itu ngebagi timku itu ada yang khusus mencatat di masing-masing tim ya, event divisi gitu ya, lain ya. timnya. Misalnya lomba Quran ya, terus kemudian misalnya dulu ada jelajah haji, terus kemudian area anak ada ya. CCIA pasti area anak gitu, bazar kuliner gitu kan. Terus dulu ada lomba kaligrafi, dulu pernah ada gitu. Terus kemudian lomba ini dulu pernah ada juga apa, syiar kreatif kalau nggak salah. Nah, terus ada beberapa lomba dulu tuh saya nempelin masing-masing PIC perlengkapan di masing-masing event itu dulu untuk mencatat dan untuk nempel ke event tersebut. Jadi disebar dan dedicated ya di tim itu ya. Dulu gitu, karena saking banyaknya itu dan saya nggak mungkin kan untuk memenuhi semua dengan sendiri kan. Akhirnya saya dulu teman-teman dulu ada yang dari Serang itu namanya apa ya, PT apa gitu saya lupa. Mas yang sekarang juga masih ikut tuh, dari MC siapa ya namanya ya, Syam, yang dari Mas Serang Alim. apa Alim ya. Iya. Itu PT apa tuh? Dari Nippon Seikin kalau nggak salah ya. Nippon Seikin kan ya. Dulu ada namanya Pak Caswita dulu. Oh iya. Dulu kan perlengkapan dulu kan itu yang misalnya suruh nyatetin di bagian mana. Terus dulu ada yang orang AOP Pak Nawawi gitu misalnya. Nah itu suruh nyatetin di bagian Quran misalnya. Dulu ada Mbak Rere dulu masih ingat nggak, anak Astratek TO. Dia yang suruh nyatetin di CCIA di mana gitu. Jadi saya tuh nempel gitu. Nah baru nanti kita collect bareng-bareng. Terus kita bagi gitu kan, mana yang kita beli sendiri, mana yang ke vendor gitu. Nah beli sendiri ya misalnya yang kita bisa muter sendiri, kayak dulu ada Fadil, ada siapa ya angkatanmu tuh banyak lah di situ. Dan beberapa di angkatan sebelumnya gitu suruh misalnya beli di mana, ini ATK apa mana, jadi pilah-pilah itu. Baru setelah itu dikumpulin ya, baru dibagi ke masing-masing venue itu. Dulu gitu sih proses kalau misalkan serumit yang tahun-tahun sebelumnya gitu sih Sam. Ya berarti apa namanya, perkap lagi ya penjembatanan kebutuhannya seluruh tim ya gitu kan. Karena kan dari mulai ATK-nya gitu, dari mulai dekorasinya ya kan, karena kan setiap venue kan pasti request ada dekorasi lah, ada perlengkapan untuk acara. Kayak kalau aku dulu sempat di Kidzone tuh di timnya Kidzone, request wayang lah, request wayang, apa ya kan, itu juga cari kardus ya kan, udah kita bikinin ternyata salah, tidak sesuai speknya ya kan. Ini wayangnya harus dikardusin nih biar nggak letoy kalau lagi dimainin. Malam-malam kita cari kardus jam 10 malam. Iya gitu. Iya. Oke. Ya cukup ini ya, cukup apa namanya? Ya prosesnya panjang sih ya Mas ya. Prosesnya panjang dan yang paling mendebarkan ya itu kalau requestnya itu ada yang kelewat aja ya. Wah langsung dah tuh pasti tim. Iya betul. Main dulu tuh ya dulu tuh ya tadi saya bilang sampai ke bawah mimpi, ya benar ke bawah mimpi sih, karena ya gimana ya, kalau misalkan dikasih tanggung jawab terus kita nggak bisa memenuhi, kayaknya kurang gitu. Kayak ada sesuatu yang nggak bisa saya banggakan gitu sih. Iya. Oke. Lebih ke situ.
Nah, tadi kan udah diceritain tuh sama Mas Roma tuh terkait flow-nya gitu ya, prosesnya, terus tim perkap berhubungan sama apa aja gitu ya. Nah, mungkin mau ngulik lagi ceritanya gitu. Ini kan Mas Romat nih udah 12 tahun ya di Agi Hmm, ini gitu kan. Dan tim ya. perkap dari tahun 2015 kan. Nah, Uh, aku pengen yang ininya dulu deh, yang paling memorable, yang apa? Ingatan baik-baiknya nih. Jadi kira-kira selama Mas Rohmat nih nyediain perlengkapan untuk kebutuhan di tim-tim lain, kira-kira apa nih yang paling sesuai dengan rencana gitu? Kalau tadi kan kita sering apa membahasnya ada dadakan ya kan? Nah, tapi hmm, kira-kira apa yang paling sesuai dengan rencananya gitu? Terus oke. juga yang paling teringat gitu, paling Mas Romat Hmm, ingat dan kenapa bisa inget gitu. iya, iya. Jadi yang paling berkesan menurutku itu di tahun 2018 sebenarnya. Hmm, Itu yang awal-awal kita apa ya, yang lanyardnya itu ungu kalau nggak salah ya. Ungu hmm. atau ya kalau nggak salah ungu kalau nggak salah. Dulu Ungu itu itu pembukaannya Pak Pri ya, memukul beduk ya, ya Pak Presidir Pri Astra betul. ya waktu itu ya kalau nggak salah. Hmm, Jadi itu tuh kan pertama kali bazar kuliner dengan konsep pesta rakyat tuh dulu ya. 2018 gitu. Dengan konsep pesta rakyat jadi awal awal yang menurutku tuh berkesan tuh di situ. Terus yang kedua integrasi ini Agikoin di 2018 itu. Itu paling rumit dan walaupun memang kita sempurnakan di 2019 belum Hmm, terlalu bagus juga tapi hmm, artinya ada improvement gitu di kita itu hmm. yang tadinya misalnya tukar kupon gitu kan Iya. sekarang harus orang berlomba-lomba cari Agikoin lalu kemudian dia Hmm, menukarkan makanan dan minuman dan seterusnya. Nah, itu berkesan dan 2018 itu benar-benar tumplek blek semua event hmm, semua lantai ya lantainya AIHO hmm, itu hmm, dari lobi hmm, lantai balkon lantai 2 gitu ya untuk area anak itu terus lantai 3 semua kelas kita booking full ada hmm, kaligrafi hmm, lomba Quran itu aja Quran tahfiz anak tahfiz dewasa terus murotal gitu kan lalu lantai 4 ada akhwat zone itu kita blok ya kan terus kemudian lantai 3 juga ada auditorium terus kemudian di lantai 8 gitu. iya. Nah, itu benar-benar kita semua tuh tumplek-blek di situ sampai Hmm, jelajah Agi seluruh area area ya. area AIHO itu dikelilingi gitu kan sampai juga di Polman gedung Polman dulu Hmm, hmm, di hmm, hall itu kita adakan panahan gitu kan ya lomba panahan. Hmm, benar-benar di 2018 tuh awal awal muasal semua ada di situ gitu dulu tuh. Jadi menurut saya gitu ya itu persiapannya cukup menantang dulu tuh. hmm, Awal-awal dulu mikirin konsep hmm, ini bazar gimana ya konsepnya ya gitu kan. Kayak gimana gitu kan. hmm, Dulu waktu itu hmm, aku Mas Bagus, Mbak Opi dulu waktu masih di AI juga, Mbak Putri dulu ya terus mikirin gitu kan. Ya akhirnya kita pitching vendor tuh. Coba hmm, kirimin kreativitas untuk ini gitu kan. Dulu ada yang formal banget, yang cuman hmm, tenda tenda gitu, tenda kayak tenda baris gitu ya, iya. yang ngeplong gitu, terus di dalam Hmm, bikin itu apa namanya venue-venue tapi terlalu ini banget, terlalu formal dan terlalu wah gitu loh, gitu. Terus ada vendor lain sama kayak gitu, hmm. jadi terlalu Karena wah tadi banget. konsepnya pesta rakyat ya bazarnya ya. Hmm. Pasti pasti mahal nih gitu kan. Terus kemudian ada satu vendor nawarin cuma pakai kuncup-kuncup gitu, kuncup, pakai bendera segitiga gitu kan. Wah ini oke banget nih, jadi kayak kelihatan rame dan kayak kayak yang merakyat banget gitu kan. Hmm. Kita pakai konsep ini dan berlanjut 2019 pun dengan konsep yang sama dan warna yang berbeda gitu dan itu apa ya yang menurut aku tuh sangat berkesan di 2018 itu tuh awal-awal. Oke, oke. Hmm. Nah, itu kan tadi yang paling seru ya. Mhm. Hmm. Nah, ini aku mau nanya nih yang paling out of plan banget gitu dari yang gambaran persiapan gitu ya, nego apa namanya Mhm. sepakat apa ngobrol-ngobrol dengan vendornya gitu atau Aha, ngobrol-ngobrol dengan timnya sepakatnya kayak gimana. aha. Tapi ternyata pas di hari H
di luar prediksi BMKG nih Mas, di luar Ah, Nurul dan Fikri. Itu apa pernah ada momen yang kayak gitu nggak Mas? pernah sih dulu. Hmm. Dulu itu yang waktu Agi kuning, aku ingat banget tuh. Agi yang kuning itu 2000 berapa ya? 16 apa 2017 gitu, Agi kuning. Itu tuh apa ya? Jadi file-file cetakan itu nggak high res semua. File cetakan tuh Jadi maksudnya tuh, kayak gimana tuh Mas? jadi kan kayak backdrop ya. Kamu tahu Oh ya, backdrop kan? backdrop, Itu file cetakan tuh. panduk gitu ya. Ya, itu vendornya itu nggak pakai high res semua tuh. Jadi itu pecah-pecah gitu, kuningnya pecah, ini pecah. Aduh, itu kan udah dipasang semua kan. Ya kan, ya aku sih udah siap aja pasang badan, kalau misalnya saya dimarahin nggak apa-apa lah gitu aja. Tapi udah kepasang gitu kan. Terus Iya. nanti saya harapannya sih nggak ada, terutama yang orang IHO yang nggak mempermasalahkan korkom gitu ya. Udahlah, itu udah kepasang terus hampir semua tuh. Iya. Terus kemudian ada yang misalnya suruh pesen ada layout gitu ya. Layout stiker itu kita butuhnya cuma pojokan doang, misalnya kita mau batasin gitu ya, kita ngasih batas tapi kita kasih marking gitu ya, marking siku-siku gitu kan. Nah, kita kasih gitu, malah dia di print semua 1 x 1 meter nih gede-gede. Ini berapa Mas? 1 juta Mas. Cuman ngecek kayak gitu dan aku butuh cuma pojokan doang gitu kan. Aduh, terus itu jadi kayak banyak, menurutku di tahun itu kayak gimana ya, menurutku tuh waduh boros nih gitu dulu dan hasilnya nggak sesuai ekspektasi dulu tuh yang waktu kuning tuh. Jadi terus kemudian ngasih taman juga, di taman itu 2016 juga ngasih taman di lantai 8 pakai pot-pot apa ya, pot-pot yang masih ada tanah-tanahnya gitu loh, jadi kayak kompor banget. Aduh, yaudah tarik aja deh, nggak usah pakai ini gitu, udah ngeplong aja gitu. Nah, ini itu di 2016 tuh, jadi kayak nggak puas gitu dulu tuh. Karena kan saya juga baru di 2015 ya. 2015 tuh kayak belum terlalu banyak pengalaman sampai ke detailing desain segala macam gitu. Gitu sih, Syam. Nah, itu kan tadi yang paling di luar ini ya, paling out of plan gitu kan. Nah, cuman kan maksudnya dalam tahun makin ke tahun makin ke sini, apalagi di 2018 2019 kan udah cukup matang tuh ya, mungkin bisa kita bilang gitu kan. Terus juga kemarin meskipun tadi kan kata Mas Rahmat santai ya, walaupun santai-santai juga kan yang datang juga banyak banget itu. Peserta CCA-nya aja 250-an ya kan. Aku juga nggak habis pikir juga tuh. Itu perasaan 300 kursi udah aku keluarin semua tuh gitu sama GA gitu loh. Kok masih nambah lagi. Ini berarti yang banyak datang itu apakah orang-orang yang CCIA saja dan atau ofisialnya juga banyak yang ikut? Kan kadang ada ofisial nih yang kita datang tuh, jadi ikut. Terus kemudian aku juga kemarin lihat tuh perwakilan dari perusahaan kayaknya juga banyak juga tuh yang datang. Undangan dari DKM juga kan. Sehingga kok bleber gitu kan. Ini aku udah konfirmasi nih ke GA, nih yang dikeluarin berapa? 300. Ini Mas 300. Oh berarti ini lebih dari 300 nih yang kemarin datang sebenarnya gitu. Itu juga out of plan juga sebenarnya sih. Tapi teman-teman perlengkapan yang masuk tuh yang aku dedicate untuk di lantai 8, kamu pokoknya karena acara di lantai 8 aja, pokoknya 5 orang ini harus di lantai 8 aja deh stay-nya. Ya mengutin sampah segala macam, itu job desk kemarin tuh hanya itu gitu. Yang penting bersih, clean gitu. Meskipun memang ya ada komplain dikit-dikit, ya itu hal yang wajar bagi mereka yang baru pengalaman terjun ke event sebesar ini gitu kan. Gitu sih. Dan mereka sigap juga, ada yang datang terus ngeluarin kursi gitu tuh juga bagus gitu sih. Kira-kira ada insight gak Mas dari tadi tuh yang kita bahas tuh, dari yang sesuai rencana yang paling seru kayak begitu, terus juga yang paling out of plan kayak begitu. Nah, dari Mas Rahmat selama ngejalanin di tim Perkap tuh dari 2015, kira-kira apa gitu yang insight bisa di-share ke teman-teman profesional musik Astra dalam ngejalanin event gitu, khususnya di tim Perkap gitu. Ya kalau aku sih ngerjain semua ini ya harus butuh kesabaran sih, yang pasti kan itu. Karena berbeda ya, kita bekerja di perusahaannya kita gitu kan, dengan kita dalam tanda kutip
merelakan diri untuk membantu gitu kan. Iya. Nah, kan kita butuh kesabaran dan butuh memang harus rasa memiliki ini gitu. Nah, sehingga hal-hal yang komplainan segala macam itu nggak diambil hati banget gitu loh, nggak diambil Iya. hati. Dan emang ya kita tugasnya melayani, ya kita layani dengan sebaik mungkin. Dan teman-teman yang mungkin pernah ikut saya di perlengkapan ini juga, mungkin saya bukan menyombongkan ya, tapi mungkin melihat aku kayaknya nggak ada capeknya mungkin ya. Jadi aku Betul, kesana betul. kemarin segala macam ya itu karena saya pengen tuh yang muda-muda juga ya seperti itu gitu. Kita melayani ya sepenuh hati saja gitu, nggak usah dengerin misalnya ada komplain segala macam, ya semasa kita bisa lakukan hal yang terbaik ya lakukan itu. Aku sih gitu aja sih sebenarnya. Iya, iya. Oke, selama masih kita bisa lakukan yang terbaik, kita Iya, lakukan. Itu iya, insight yang iya, karena basicnya sih hal-hal seperti ini ya, entah mungkin ya kalau kita sekarang ini momennya di AGI atau mungkin di DKM masing-masing ya Mas Romadnya, di iya. perusahaannya Aha, masing-masing, tempatnya masing-masing kan juga kadang mungkin betul. mau ngadain acara lomba apa gitu ya, atau mungkin Iya. ada tablik akbar, itu kan pasti kan relawannya ya dari kita-kita juga kan ya Mas ya. Iya, betul. Dan Mm-mm. sebenarnya kalau yang sudah incas di AGI ya, itu menangani event-event di internal kantor, saya rasa sudah enteng. Sudah, Sudah ada ini ya gambaran, iya, udah ada pengalaman ya kan. Mm-mm. sudah enteng ringan lah gitu, ibaratnya gitu. Gitu. Jadi nggak terlalu ribet gimana-gimana gitu ya. Udah tahu bahwa asal tuh butuhnya ya ini gitu. Kalau pengen engage-nya banyak ya kayak gini, harus kayak gini gitu sih. Mhm. Ya. Udah tahu gitu. Aku mau coba balik lagi nih Mas ke halal Hmm. bihalal kita tadi nih. Kayaknya kurang kita highlight nih ya kan. Oke. Yang dari tahun-tahun kemarin 2019 udah dibahas, 2018 udah Hmm. dibahas, cuman yang halal bihalal belum kita bahas nih Mas. Iya, Kalau iya. di halal bihalal kemarin kan kebetulan kan aku kan tugasnya nge-LO-in MC ya. Jadi Iya. untuk yang di lantai 8 itu aku cukup mengamati tuh perlengkapan tim perkap gitu ya. Terus juga Hmm. ada apa aja di lantai 8 gitu kan. Karena kemarin tuh kan juga ada syukuran 22 tahun Yayasan Amalia Iya. Astra ya. Dan itu Iya. pakai tumpeng gitu ya. Iya. Terus juga apalagi yang aku inget, mukul beduk itu ya. Pukul beduk, Di saat iya. sambutan kalau nggak salah itu ada pemukulan Nah, beduk gitu kan. Venue-nya, panggungnya gitu ya pakai tanaman-tanaman. aha, Heeh, iya. kayak gitu kan. Nah itu tim perkap itu nyiapinnya berapa hari gitu. Yang kayak gitu-gitu. Iya. Terus juga apa aja sih yang dilakuin sama tim Iya. perkap tuh? Iya, jadi kalau yang event tahun ini itu memang kita sesederhana mungkin perlengkapan itu. Mm-mm. Jadi karena kita juga dibatasi peserta ya, kita harus hitung-hitung value engineering kita gitu ya, bahwa peserta yang datang itu jangan sampai duit yang kita keluarkan untuk menyiapkan segala macamnya itu jangan sampai boros gitu. Boros dalam artian yang datang itu nggak banyak, ya Iya. kita pengeluarannya juga jangan banyak-banyak kayak gitu ya. Jadi kemarin itu kita benar-benar di situnya, dijagain di situ. Dan untuk event yang ini persiapannya itu kan kita hari Sabtu tanggal Sabtu kemarin ya 27 Mei. Iya, Itu 27. persiapan kita itu H-7 Syam kemarin untuk Mm-mm. nyiapin segala macam itu. Jadi kan Jumat seminggu sebelumnya itu baru oke, kita offline gitu kan, tapi terbatas gitu kan. Mm-mm. Ya udah akhirnya Sabtu Ahad itu kita ini kolaborasi di sini kelihatan banget. Jadi tim perlengkapan sama tim desain sama tim acara. Nah, itu ketemu semua. Gitu kan akan seperti apa nih detailingnya gitu kan. Desain aku sama Ilham, dan Ilham juga luar biasa ininya responnya cepet banget gitu. Kita Iya. pesan ini segala macam. Jadi saya tuh dari dulu tuh diem, memang di Trello tuh nggak saya di Trello tuh nggak perlengkapan, nggak saya detailin apa-apa karena masih bingung ini mau gimana sih gitu kan untuk hari H gitu kan, online apa offline. Nah pas sudah gongnya offline ya udah saya baru list tuh semua perlengkapan, ya butuh desain ini, desain itu, desain ini, desain itu gitu kan. Dan Ilham itu cepat tuh tok 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 selesai, oke. Terus gimana Ham cetakan gitu kan, oh ya cetak mat gitu kan, cetak sampel gini Ham warnanya oke masuk, ya udah. Jadi seminggu itu benar-benar full tektokan terus tuh desain perlengkapan cetak gitu Acara kan, juga desain ya. perlengkapan cetak acara gitu kan, udah tuh seminggu itu. Dan sampai memang mentok-mentok tuh hari
Jumatnya. Itu kan masih cetak tuh. Saya pagi-pagi tuh ke Ilham, ayo cepet ini desainnya gitu kan. Udah Saya tuh satu ya. Iya, karena kan nih event-event ini kan udah event-event banyak event nih, karena offline kan. Banyak yang di PRJ, di Expo banyak event segala macam. Jadi di percetakan itu ngantri. Dan percetakan yang kita punya ini percetakan yang high end gitu, teknologinya, mesin-mesinnya segala macam. Makanya kemarin warnanya itu bagus. Iya, dan banyak dipakai di event-event besar lainnya di Jakarta dan sekitarnya ya. Nanti makanya aku jam 12 Jumatan, sebelum Jumat aku WA Ilham, mana cetak? Ya Mat, sabar Mat, masih direvisi sebentar, oke gitu kan. Habis Jumat juga, mana ya Mat, bentar lagi ya, jam 2 baru kirim. Aku langsung ke vendor, ini gimana, saya jam 2 masih oke nggak? Bentar ya Mas ya, kayaknya sih masih oke kayaknya, dia bilang. Aduh, dan gitu kalau kayaknya saya deg-degan jadinya gitu kan. Ya jangan sampai hari Sabtu malah nggak ada backdrop kan. Iya kan, waduh kan bahaya. Jam 2 tuh siang Ilham ngirimin fullnya, selesai kirim ke vendor, udah bismillah aja Mas ya. Pokoknya saya maunya besok ada. Ya Mas, doain aja gitu kan. Ya doain aja. Saya malam-malam itu belum tenang tuh. Saya malam-malam mau ke Sunter. Jam 9 malam saya telepon vendor. Gimana bro, aman nggak gitu? Aman Mas, tapi saya produksi dulu di sana, percetakan nanti paling maleman ya jam 1 gitu. Aduh, jam 1 percetakan ya. Aman nggak tuh jam 1? Aman Mas gitu kan. Oh ya udah, bener-bener jam 1 itu baru dikirim. Semua percetakan itu baru diproduksi gitu. Ya alhamdulillahnya tenang sih. Aku ke Ilham kan. Warna gimana, aman Mat, udah sesuai nih, birunya oke gitu. Oh ya udah. Itu aja tuh parameternya, kalau udah warna aman, aku udah tenang gitu kan. Yang lainnya insya Allah kan aman ya. Iya, takutnya kan antara cetakan ya, warna dengan HP, warna dengan laptop, ya warna dengan aslinya itu kan kadang mana yang bener tuh agak ini gitu kan. Suka beda ya, ketika hasil cetaknya ya. Apalagi beda vendor, beda cetakan. Betul, itu beda mesin juga ya. Warnanya. Dan warna-warna Agi ini bukan warna-warna yang solid, misalnya merah gitu kan. Yang betul, biru ini warna-warna yang enggak umum gitu, birunya gitu, enggak CMYK-nya harus sesuai gitu kan, segala macam. Jadi yang di tahun ini tuh lebih ke situ sih kemarin, pemahaman ini tektokan nih warna harus oke nih gitu. Kan kejadian tuh, saya malam-malam aku nyetak roll banner. Roll banner yang buat Agi Koin di lantai 1 itu warnanya beda loh. Kalau kamu kemarin bisa lihat, itu beda. Kenapa tuh Mas? Jadi tuh malam-malam itu kan ada perubahan. Ini Pananan pelakunya nih. Aku udah nyetak gitu kan. Vendorku yang pertama itu udah angkat tangan. Mas, ini kalau saya harus mengejar lagi, saya nggak keburu. Kalau roll banner doang Mas Rahmat deh bisa ke cetak sendiri gitu. Oh ya udah Mas, oke gitu kan. Kejadian malam-malam itu saya kan revisi ya tata cara pembuatan Agi Koin gitu kan, diganti akun amalia.id ya. Diganti cara membuat akun amalia.id kalau nggak salah gitu. Aku bilang ke Ilham, ini mayor apa minor sih gitu kan, aku bilang gitu. Mayor Mat gitu kan. Aduh, harus dicetak nih gitu kan. Karena dari apa sih yang mana gitu. Jadi ini Mat, akun Agi amalia.id. Oh ya udah deh, mayor itu kalau udah kayak gitu kan. Ya udah, aku di situ terus gimana ya Ham ya? Udahlah nggak usah dicetak ya Ham ya gitu. Aduh Mat, jangan dong, cetak aja. Ya udah. Aku malam-malam lagi jalan itu di mobil, aku kontak Snappy. Tahu Snappy pasti kamu kan? Iya, di Sunter ya. Di Sunter. Gitu kan, ke Snappy. Snappy bilang, Mas nggak bisa Mas, bahannya habis. Oh udah, bahan habis. Akhirnya Ilham, gimana Ham? Ada rekomendasi nggak? Ada nih Mat di Rawamangun 24 jam kan. Saya mau ke Prima Grapia juga sebenarnya. Tapi yang di Senen ya, Prima Grapia ya. Kan 24 jam juga tuh. Betul, 24 jam. Si Ilham bilang, dicoba Mat di ini, bisa online kok. Ya udah, aku WA si namanya di Rawamangun tuh ada Rama atau apa. Panjang tuh, dia sepanjang jalan isinya percetakan Mas. Betul semua kan di situ. Aku dulu pernah jual di situ terus. Dia ngasih, oh bisa Mat. Ham bisa Ham gitu kan, bilang itu. Oh yaudah Mat, coba aja gitu. Coba terus di print gitu kan, malam-malam jam 11 aku terima tuh filenya, barangnya tuh jam 11 malam. Aku jembrengin pagi-pagi jam 1 gitu kan, karena aku baru inget
mau datang itu gitu kan, baru ingat udah datang. Terus aku di vendor yang sebelumnya juga baru datang juga malam jam 1 itu, aku jembrengin nama Ilham tuh berdua, krek gitu kan. Kok warnanya birunya gelap ya Ham ya? Emang kayak gini Ham? Kayaknya sih agak rada kegelap sih Mat nih jadinya gitu. Terus kemudian vendor yang tadi yang awal tuh nggak sanggup itu, krek, yang bener yang mana Ham? Yang ini nih. Gitu kan. Yang ini karena warna almaya.id kayak gini nih gitu kan. Iya. Oh kan beda nih gitu kan, udah hasil ya udah deh buat pengalaman aja. Tapi ya itu jadi kayak warna itu sangat Cukup krusial ya. Pencetakan, krusial. pemilihan tempat percetakan digital itu cukup Iya, penting betul. ya. Cukup penting. Dan aku udah di tahun 2018 tuh aku pakai vendor yang sekarang aku pakai di 2023 ya, karena aku puas dalam hasil warna di 2018, aku pakai gitu di 2023 ini. Gitu sih, itu sekelumit persiapan di tahun Halal ini. bihalal tahun ini ya. Oke. Dan yang paling ada tambahan tuh yang kemarin harus beresin kursi. Oh iya, ketika Pembukaan, switching ya dari switching ke apa namanya CCIA gitu. perlombaan. Nah, Itu aku cukup sih makan waktu tuh kemarin tuh. ya itu cukup 300 memakan waktu dan berapa? itu di 300 luar berapa kursi Mas? 300 lebih ya, mungkin 300 400 kursi ya. lebih ya. Terus aku tuh di situ tuh udah nothing tulus aja sih sebenarnya. Udah deh mengalir aja lah selesainya, aku bilang gitu. Terus aku bilang ke Mas Zikri, Mas Zikri kan baru sekali ya ngomongin bahwa ini dipindahin peserta minta tolong bantuan gitu kan. Kedua ketiga saya Mas Zikri tolong dong di war lagi, ini ada yang banyak terhenti nih kursinya. Oh iya Maya war lagi kan, minta tolong bantuan, digeser-geserin gitu kan. Nah, terus sigap juga yang bantu juga banyak sebenarnya dari CCIA, betul, CIA pesertanya juga banyak itu yang bantu juga tuh. Ya, dan memang tuh harus kolaborasi di situ sih, benar-benar harus kolaborasi karena itu beresin itu tuh nggak mudah gitu, nggak cepat juga. Bayangin gitu. aja panitia paling berapa ya, terus kursinya ada 300 lebih. Itu nggak estafet dari ujung sana sampai ujung sini gitu. Betul. Di estafet ke ujungnya, peserta panitia juga kolaborasi pada lagi switching acara tuh. Iya, betul. Dan yang ada satu lagi tuh tumpeng tuh kemarin tuh, itu juga bikin aku tuh tadinya udah tenang-tenang gitu ya, pengen nikmati acara sebenarnya tuh kemarin tuh. Sebenarnya aku di tahun itu aku mau nikmatin acara bener nih, dapat door prize juga sebenarnya kan, berharapnya kan gitu, tapi nggak dapat. Itu tumpeng itu saya baru tahu ada tumpeng. Sebenarnya udah tahu, tapi aku baru tahu tuh belum datang tuh, baru tahu jam 9 kurang gitu kan. Jam 9 kurang. Wina acara nyolek aku, Mas Ahmad tumpengnya mana? Tumpeng apaan? Bukannya tim konsumsi? Iya belum ada nih, aduh gimana dong gitu kan. Wina kan yang PC yang acara itu ya, yang buat HBH kan. Siapa PC? Mbak Opi sama Mbak Neni gitu. Oh yaudah aku Mbak Neni. Nen mana tumpeng? Udah di bawah Mas gitu kan, dibilang. Oh di bawah. Oke, di mana? Di lantai 5. Oh ya oke. Kok belum datang? Iya nih Mas, kok lama ya? Katanya udah datang. Aku tuh kalau udah denger udah iya tapi kok nggak datang, aku yang jadi gregetan gitu. Di mana nih posisi gitu ya. Terus aku ya udah deh, aku turun deh ke lantai 5. Ternyata mahasiswa aku masih di situ nongkrongin tuh di ini. Yang lantai 5 kan ada parkiran lantai 6 ya, yang di parkiran tuh. Iya. Kamu ngapain di sini? Ini Mas nungguin tumpeng. Mana tumpeng yang nggak datang? Iya Mas, katanya udah datang, tapi sebenarnya belum ada. Saya kan mikirnya ini yang ngantin tumpeng tahu nggak nih kalau lantai 6 di sini gitu kan, karena kan baru nih gitu kan. Tahu nggak di sini? Kalau nggak tahu kan bahaya nih. Udah deh, gini aja. Kamu sini aja, kamu nggak usah kemana-mana, takutnya ke sini. Jadi ada kamu, saya tungguin di lobi. Aku bilang gitu. Itu jam 9 tuh. Itu kan udah sambutan Pak Riza di situ. Iya, betul. Saya langsung saya masuk Zoom tuh buat mantau acara nih, tumpeng di mana. Jadi saya buka Zoom untuk mantau online gitu kan, Sam. Saya turun ke lobi. Saya ngelihat semua mobil yang menurutku itu bawa barang, itu aku liatin dalamnya. Misalnya nih dia bawa van, bawa Grand Max, gitu. Saya liatin, bawa tumpeng nggak nih? Oh bukan, gitu kan. Ada yang parkir di parkiran pakai Luxio juga baru datang, bawa tumpeng nggak nih? Oh bukan.
Terus saya ke depan ini pintu masuk itu di depan Permata ya ATM. Saya tungguin di situ. Ada ibu-ibu bawa mobil Sienta kalau nggak salah. Belakangnya kayak ditekuk gitu tempat duduknya. Terus ada yang duduk di situ. Wah ini nih kayaknya nih. Bu bawa tumpengnya. Iya mas. Aduh gimana dong mas. Udah deh sekarang langsung masuk di lobi gitu. Mulai di lobi. Mas ini berat tuh. Wah nggak usah berat-beratan ini udah tulisan ini kita angkat aja ke lantai 8 gitu kan. Udah sampai lantai 8. Gimana bu sih kok lama sih? Iya mas jam 3 itu mati lampu rumah. Gak ada genset. Aku sampai sekarang aja masih gemeter nih mas. Tangan saya nih gitu kan. Takut antaranya nggak kedukung. Iya bu, ya udah deh bu, nggak usah gemeter deh, saya juga udah gemeter. Yang penting tumpeng udah datang tuh, udah tenang bu. Udah nggak usah bikin apa-apa lagi dah. Masalah enak gak enak, bodo amat lah. Yang penting ada. Gitu siapa tuh yang momen yang tahun terus akhirnya dibawa tuh tumpengnya tuh dari lobi ke lantai 8 tuh berarti. Langsung ke lantai 8 gitu. Udah mah tumpengnya gede banget kan itu mas ya? Terus dia juga dua nasi tumpeng kan? Dua tumpeng lah gitu kan segala macam. Oke Mas Rohmat, ini kita ngobrol nih dari tadi, cuman ternyata nggak kerasa ya udah berapa puluh menit nih. Jadi mungkin tadi ya teman-teman profesional Muslim Asra keseruan dari perlengkapan Agi. Sekali lagi terima kasih Mas Rohmat udah sharing, udah join di podcast Agi di episode kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas Rohmat ya. Betul. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu lagi kita di Agi tahun depan, Mas Rohmat. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman profesional Muslim Astra sudah mendengarkan podcast Agi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.